sedang bersusah hati, air matamu berlinang, mas intanmu terkenang. Hutan, gunung, sawah, lautan, simpanan Assalamualaikum kekayaan. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam saudara-saudaraku, khususnya Bapak Ibu Guru dimanapun saat ini berada. Ketemu lagi dengan saya Mbah Guru Harjo, tetap di channel Merdeka Belajar Guru Penggerak dalam acara obrolan santai. Santai-santai saja Bapak Ibu Guru. Dalam acara ini masuk episode ke-12 dengan materi obrolan pembuktian kegagalan pembelajaran bahasa Indonesia ditinjau dari cara membuat soal ulangan akhir semester. Nah, mengapa dikatakan gagal? Karena tidak sesuai dengan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia di SD. Jadi salah arah begitu Bapak Ibu. Baiklah, seperti apa materinya ini? Materi obrolan kita ikuti dari awal sampai akhir nanti. Dan setelah ini banyak video-video tentang kelemahan atau kegagalan selama ini dapat dibuktikan dari cara membaca anak, tulisan anak seperti apa dan sebagainya. Untuk itu saya selalu berdoa semoga Bapak Ibu diberikan kekuatan lahir batin, diberikan kesehatan sehingga bisa beraktivitas di masa pandemi seperti ini. Dan mudah-mudahan pandemi ini COVID segera lenyap dari bumi yang kita cintai ini, amin. Baiklah Bapak Ibu, pada masa pandemi banyak waktu kosong, banyak waktu luang, kita belajar di rumah, kita bekerja di rumah, ngobrol-ngobrol. Setuju Bapak Ibu ya? Oke, kita lanjut. Sebelum masuk pada materi obrolan, perlu kita pahami tentang ciri khusus soal bahasa Indonesia. Wah, luar biasa. Ciri khusus ulaan kondi. Ini tentu saja dari pemahaman pengertian bahasa, fungsi bahasa, hakikat belajar bahasa dan tujuan pembelajaran bahasa Indonesia. Itu yang menjadikan pegangan. Jadi saya berpegangan pada itu, maka dan saya cocokkan dengan contoh-contoh soal yang lain dan sebagainya, hasil kajian dan sebagainya, maka saya sampaikan seperti ini. Jadi ciri khusus antara lain, setiap soal harus disertai media saji. Artinya setiap soal itu harus ada media saji, harus ada bahasa sebagai alat komunikasi. Nah, media saji itu berupa bahasa dalam segala bentuk. Dalam segala bentuk itu artinya bahasa dalam bentuk pantun, bahasa dalam bentuk kalimat, bahasa dalam bentuk kata, puisi, dalam bentuk gambar, dalam bentuk grafik, dalam bentuk angka, dalam bentuk tanda baca mungkin dan sebagainya. Itu semuanya bentuk-bentuk bahasa sesuai dengan materi yang diujikan tentunya dan KD. Nah, media saji bisa disajikan di awal perintah atau awal pertanyaan, di akhir maupun disatukan dengan kalimat perintah. Dan jika bentuk soal pilihan ganda, media saji dapat dijadikan sebagai pilihan jawaban. Jadi pilihan jawaban juga merupakan media saji. Nanti seperti apa kita ikuti. Yang keempat, kalimat pertanyaan atau perintah pada setiap soal merupakan penentu sebagai alat ukur atau alat penilaian kemampuan siswa. Di sini Bapak Ibu pentingnya. Seperti apa kita cocokkan. Jadi kalimat pertanyaan itu penting sekali peranannya. Walaupun ada media saji, ciri pertama atau syarat pertama ada. Namun kalau pertanyaannya keliru, ya keliru, salah arah lagi nanti. Nah, seperti apa? Nanti kita bahas satu persatu. Nah,
saya dapatkan naskah soal. Ini tahun kemarin semester 1 kalau tidak salah. Barusan jret anyar. Penilaian dari kabupaten mana, kecamatan mana, saya blok. Mohon maaf sebelumnya, ini menghormati privasi seseorang atau kelompok orang Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu jangan khawatir, ini asli dari Bapak Ibu guru, tidak buatan saya. Tapi dari wilayah mana, kecamatan mana, kabupaten mana saya rahasiakan. Kalau ingin ngecek nanti tanya saya. Saya tunjukkan cara pribadi, tapi begitu Bapak Ibu ya, setuju ya? Kita hormati privasi seorang. Di sini saya tidak mencari kesalahan semata, tetapi saya akan memberikan solusi perbaikan. Demikian. Baiklah, nomor Romawi 1 nomor 1. Nah, ini saya ambil yang sudah benar, saya kelompokkan, saya blok hitam, tetapi yang ini saya blok merah. Ini ada kelompok yang kurang tepat atau salah arah. Mengapa salah arah? Ini mari kita ikuti. 1. Tadi syaratannya kan harus ada media saji. Ini tidak ada media saji, tidak ada bahasa sebagai alat komunikasi. Langsung salah, karena akhirnya yang dinilai bukan kemampuan berkomunikasi atau kemampuan berbahasa. Kemampuan berkomunikasi kan diwujudkan dalam 3 kemampuan toh, kemampuan pemahaman, bahasa, kemampuan penggunaan bahasa, kemampuan menguasai kaidah bahasa. Nah, ini enggak. Langsung berikut yang termasuk struktur. Nah, pengertian struktur apa dalam teks eksplanasi. Jadi struktur teks eksplanasi ditanyakan. Ini salah arah Bapak Ibu. Sekali lagi, monggo jenengan nalar. Yang diukur kemampuan keilmuannya anak tentang teori anak tentang bahasa, bukan kemampuan pemahaman anak terhadap bahasa. Nah, ini nomor 2, teks eksplanasi ilmiah bersifat. Nanti sifat teks eksplanasi yang ditanyakan. Yang 3, teks eksplanasi ilmiah menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan. Berikut yang tidak termasuk ke dalam isi sebuah teks eksplanasi. Pengertian. Walaupun ini media saji, tetapi pengertiannya, karena yang ditanyakan isinya, bukan isinya itu mengandung pertanyaan apa atau kabar apa, tidak. Sifat informasi yang diperoleh dari teks laporan adalah ini teks laporan, sifat. Berikut yang terdapat pada struktur. Nah, ini strukturnya, pengertian, keilmuan. Kesimpulan data eksplanasi sering disebut dengan istilah kesimpulan teks eksplanasi, istilah keilmuan semua, tidak ada media saji. Berikut yang tidak termasuk unsur-unsur teks eksplanasi. Berarti Bapak Ibu mengajarnya kan teks eksplanasinya diajarkan, keilmuannya diajarkan. Ini yang saya maksud lepas dari konteks, yang diajarkan keilmuannya. Sebab yang ditanyakan kan keilmuannya. Judul yang tepat untuk teks eksplanasi ialah pembukaan pada teks eksplanasi ilmiah berisi tentang titik-titik. Nah, semua ini yang saya kategorikan soal salah arah Bapak Ibu. Nah, setelah saya pelajari, setelah saya telusuri, ternyata soal-soal itu didasari dari KD 3.2. Menggali isi teks penjelasan atau dalam kurung eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. Jadi ini jelas dibaca bukan didengar. Sekali lagi, bukan pengertian, bukan teks eksplanasi ini yang ditanyakan Bapak Ibu, tetapi isi dari teks eksplanasi itu. Sekali lagi, Bapak Ibu guru harus memang wajib memahami apa teks eksplanasi itu, dari sisi pengertiannya, strukturnya, sifatnya.
ini betul-betul dikuasai oleh Bapak Ibu guru, tetapi tidak ditanyakan kepada murid. Sekali lagi, teks eksplanasi itu dimengerti oleh Bapak Ibu guru, ya. Apa teks eksplanasi itu? Nah, ini pengertiannya di Google kan banyak, Bapak Ibu. Kalau tidak salah, teks eksplanasi itu kan berisi tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa alam, ilmu pengetahuan sosial, budaya, dan lain sebagainya ini yang terjadi. Jadi menerangkan tentang proses mengapa dan bagaimana suatu peristiwa, baik peristiwa alam, peristiwa sosial, pengetahuan, dan sebagainya. Sehingga Bapak Ibu bisa membuat teks eksplanasi sendiri atau mengcopy dari manapun monggo. Bapak Ibu bisa mengembangkan ketika Bapak Ibu mengerti apa itu teks eksplanasi, bagaimana strukturnya, bagaimana itu semua dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Jangan ditanyakan kepada anak. Sekali lagi, ini semua pengetahuan tentang teks eksplanasi diujikan kepada anak. Nah, inilah yang saya maksud salah arah. Sekali lagi, yang betul lah seperti apa? Nun sewu ini. Nah, ini betul nomor 11 seperti ini. Ada teks. Teks ini kan mengabarkan, menceritakan, kan begitu ya. Isine iku lho apa? Anak diminta untuk dites untuk mengerti tentang isine. Nah, di dalam proses pembelajaran pun demikian. Anak dibelajarkan tentang menggali isi, memahami isinya. Diajar untuk berkomunikasi. Jadi ini ada kabar, ada berita, ada ilmu pengetahuan yang harus dimengerti, dipahami oleh siswa. Kalau sudah ngerti, berarti sudah terjadi komunikasi, tujuan pembelajaran tercapai. Jadi berkomunikasi itu yang pertama dapat memahami isi bahasa, maksud bahasa, pesan bahasa, baik bahasa dalam bentuk apapun. Nah, kebetulan ini teks eksplanasi bukan gambar. Tetapi pertanyaan juga menentukan Bapak Ibu. Dari sisi ciri pertama betul ada media saji. Ini bahasa sebagai alat komunikasi. Disinilah anak berpikir dikembangkan, nalarnya dikembangkan, daya nalar, daya pikir dikembangkan. Ini sebagai alat mengembangkan daya nalar, daya pikir, juga sebagai alat komunikasi di dalam belajar bahasa. Jadi sekali lagi bukan keilmuannya Bapak Ibu, tetapi isine iki lho apa, jerone iki ana pesan apa, ana kabar apa. Anak diajak untuk memahami. Tetapi kalau yang ditanyakan gagasan utama dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat titik-titik. Ini kalau saya kurang pas, pendapat saya kurang pas. Berarti gagasan utama sulit, anak kesulitan gagasan utama, harus memahami semua. Pak, nilainya apakah tidak anak dapat membaca Pak kalau menjawab dengan benar? Sekali lagi tidak. Membaca, menulis, berbicara, menyimak atau mendengarkan itu kegiatan berkomunikasi. Mengidentifikasi termasuk kegiatan. Tetapi yang diukur adalah kemampuan memahami, mengakses informasi yang ada pada bahasa itu. Nah, kalau saya daripada gagasan utama, di dalam gagasan utama itu loh ada pesan apa gitu loh. Maksudnya begitu bahasa itu. Di dalam gagasan, maka di dalam pembelajaran memang diberikan pengertian, tetapi tidak diujikan. Teori diberikan, tetapi tidak diujikan. Teori itu diceritakan, disampaikan. Contoh ya Bu ya. Misalkan begini, penggunaan huruf besar pada nama orang. Anak-anak, penggunaan huruf besar itu pada unsur pertama nama orang. Contohnya diberikan nama Wiono, W harus besar. Ini ilmu.
Tetapi di dalam ulangan tidak boleh nama orang huruf pertama nama orang harus ditulis dengan huruf titik-titik. Tidak boleh. Huruf pertama harus ditulis dengan huruf titik-titik. Itu teori. Nah, yang betul prakteknya diberikan huruf kecil semua. Pak Wiono kemarin pergi ke Surabaya. Nah, huruf kecil semua. Kemudian salinlah kalimat di atas sesuai dengan ejaan yang benar. Nah, ini tambahan saja. Jadi beda sekali antara menguji ilmu dan menguji sifatnya teori. Kemampuan berbahasa. Nanti saya jelaskan lagi. Jadi ini daripada gagasan utama dalam paragraf ini, isinya gagasan utama itu yang ditanyakan tentang apa, menceritakan tentang apa. Atau mungkin sinonimnya kata yang ada dalam gagasan, sinonim, antonim, latar cerita, pesan, simpulan bisa, tapi itu hot sudah. Jadi anak-anak memang soal hot harus ada media sajinya. Soal kedua juga demikian. Perhatikan teks berikut, ini betul saya kelompokkan, saya kumpulkan yang betul dengan yang betul. Ini namanya media saji soal 12. Pertanyaannya topik masalah yang dibahas dalam teks tersebut. Nah, anak dapat menjawab berarti sudah paham topiknya. Topik dijelaskan topik itu apa. Anak-anak akan membaca, kegiatannya pasti membaca, menganalisa, mengidentifikasi. Tetapi tujuannya paham atau tidak. Nah, diukur dengan alat ini. Pertanyaan ini penting sekali, pertanyaan ini. Jawabannya sudah ada. Nah, nomor 13 juga betul, ada media saji. Bahasa dalam bentuk teks semua ini. Nah, pertanyaannya teks di atas membahas tentang iki lho ngomong ke opo, membahas opo iki. Sing kene sing dibahas opo. Ini yang betul. Berarti pemahaman. Artinya anak kalau sudah dapat memilih berarti sudah paham. Sekali lagi bukan sudah dapat membaca. Sekali lagi membaca iya, menganalisa iya, mengidentifikasi iya, tetapi tidak dinilai karena kegiatan berkomunikasi. Perhatikan teks berikut. Ini ya betul. Nama badminton berasal dari sebuah bla bla bla. Teks di atas membahas tentang membahas lagi, pemahaman lagi. Jadi kalau ini sekali lagi nomor 15 saya selesaikan sekali. Kinerja para olahragawan perlu diacungi jempol. Kinerja, kata dasarnya titik-titik, yang ditanyakan kata dasar. Kalau kata dasar ini termasuk kebahasaan atau kaidah bahasa. Kaidah bahasa yang diujikan. Ini banyaknya pemahaman tadi ya. Ini satu ini yang kaidah bahasa. Ini Bapak Ibu. Ini saya tunjukkan ada soal. Nah, berdasarkan yang biru 21, berdasarkan teks di atas perkembangan roda seiring perkembangan zaman adalah ini tidak ada media saji. Sepertinya ada media saji yang dimaksud ini mungkin. Tetapi perhatikan teks berikut, tidak ada perintah untuk jawaban nomor atau untuk menjawab nomor 20 dan 21 tidak ada. Sehingga media saji ini berarti hanya untuk nomor 20. Yang 21 tidak ada media, sehingga salah. Kata baku dari atlet. Nah, kata baku dari atlet ini juga tanpa media saji sehingga kabur. Mestinya solusinya harus diberikan bacaan. Contoh misalkan Bapak Ibu ya, misalkan rombongan atlet panan Indonesia telah berangkat tadi pagi pukul sekian naik Sriwijaya Air misalkan. Nah, baru ditanya kata bakunya atlet. Jadi di dalam teks itu ditulis atlet seperti ini, ATLIT. Nah, baru ditanyakan. Kalau tidak, orang Indonesia itu namanya macam-macam. Ini juga bisa nama orang. Kata baku dari atlet, namanya orang atlet ya sulit. Nah, Indonesia itu, bahasa Indonesia itu katanya bahasa yang paling sulit untuk dipelajari sedunia. Ini ada yang berpendapat seperti itu kemarin. Nah,
Ini juga salah sifat dari informasi pada teks eksplorasi ya, sifatnya ya, ini keilmuan tanpa media saji. Saya kira begitu Bapak Ibu ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi ini hanya tukar pengalaman, tukar pendapat, menurut saya seperti itu. Monggo dipelajari lebih lanjut. Bapak Ibu harus sering-sering membaca buku-buku Puebi atau di Mbah Google, solusinya di situ. Saya kira demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.